Kita sudah disisihkan untuk tidak menyaksikan itu. Kalau ada yang berharap menyaksikan itu untuk selfie, nggak bisa saudara selfie. Nggak bisa. Anda akan lari ketakutan. Dan hari itu orang ingin mati nggak bisa mati. Karena penderitaannya sangat mengerikan, saudara. Jadi tersembunyi, itu maksud tersembunyi di dalam Allah. Tersembunyi di dalam Allah ada pengertian yang lain. Anda tidak bisa tersakiti lagi. Anda nggak bisa sakit hati lagi. Anda nggak bisa marah-marah lagi. Anda nggak bisa tersinggung lagi. Anda nggak bisa khawatir lagi tentang hidup ini. Anda nggak takut lagi tentang kebutuhan hidupmu. Anda nggak takut lagi karena Anda ada bersama Allah, di dalam Allah yang olehnya kita hidup, yang olehnya kita terjamin, yang olehnya kita sejahtera, yang olehnya kita bahagia, yang olehnya segala yang kita perlukan tersedia. Lalu kita bersama Dia kok. Kamu nggak usah berdoa, berseru, misalkan. Kita bersama Dia tersedia. Dia akan bimbing kita bagaimana kita berdoa. Dia akan bimbing kita bagaimana kita berperilaku. Tersembunyi di dalam Allah, itu artinya hidupmu bukan lagi kita melainkan Allah. Tersembunyi di dalam Allah. Supaya apa? Ketika Kristus menyatakan diri kita sama-sama dengan Dia. Karena Kristus adalah Allah. Karena kita udah ada di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Kita baca sebentar. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita sudah menjadi baru. Kita sudah menjadi ciptaan yang serupa dengan Kristus, di mana tidak ada lagi sistem dunia, tidak ada lagi perbuatan daging yang mengilhami kita, selain perbuatan demikianlah firman. Ini prosesnya di sini. Bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mati bersama Kristus, kemudian bangkit bersama Kristus dan hidup bersama Kristus. Jadi hidup kita bukan lagi kita, karena kita sudah bangkit dalam hidup yang baru. Mari kita baca lagi. Kolose 2 ayat yang ke-12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kita telah dibangkitkan oleh kuasa Tuhan, supaya kehidupan Kristus sepenuhnya hidup dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20, Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Hidup yang kujalani di dalam kemah tubuh ini adalah bukan aku melainkan Kristus. Dia sedang memposisikan dirinya di dalam Allah. Dia sedang memposisikan dirimu hanya, hidupku sudah tersembunyi di dalam Allah. Jadi dia saling keterkaitan. Makanya dia bilang, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Artinya aku hidup tersembunyi di dalam Allah. Jadi yang tampak padaku adalah Allah. Segala tanda-tanda dan mujizat yang menyertai kehidupanku adalah Allah. Kehidupan yang menyertaiku adalah Allah. Hidupku damai sejahtera adalah Allah. Hidupku penuh sukacita adalah Allah. Hidupku sentosa walaupun ada persoalan, aku bisa tenang, itu adalah Allah.
hidupku tidak lagi khawatir. Dia bilang hidupku tanpa khawatir itu karena bukan dia melainkan Allah di dalam hidup.